tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan Sustainable Development Goals ataupun disingkat dengan SDGs. Goals 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam Goals 8 terdapat 12 target global, 8 target nasional, 17 indikator global, serta 21 indikator nasional. Kami memfokuskan proyek terhadap target 8.6, yakni pada tahun 2020 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dengan poin 8.6.1 yaitu persentase usia muda 15-24 tahun yang sedang tidak sekolah, kerja ataupun mengikuti pelatihan. Kami mengaitkan topik proyek kami dengan poin 8.6.1 itu dikarenakan meningkatnya persentase net merupakan sebuah masalah karena kondisi ketenagakerjaan suatu bangsa terancam karena kekurangan pemuda yang kompeten yang siap untuk masuk ke dalam pasar kerja. Oleh sebab itu, kami di sini mencoba untuk menginisiasi proyek ini guna dapat memberikan pembekalan bagi masyarakat terutama di wilayah Sumatera Barat, di mana kami akan mengambil daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang NEET di Kabupaten Padang Pariaman. NEET sendiri adalah singkatan dari Not in Education, Employment or Training, atau secara konkret NEET adalah orang dengan usia muda dari 15 sampai 24 tahun yang tidak menempuh pendidikan, pekerjaan ataupun pelatihan. NEET mulai menjadi masalah serius karena tingginya perkembangan dari tahun ke tahun. Di beberapa negara, organisasi internasional serta media mulai membincangkannya dengan serius. Mengurangi jumlah pemuda yang tergolong NEET adalah tantangan besar bagi pemerintah di negara manapun. Semua negara termasuk Indonesia berupaya untuk mengembangkan kualitas generasi mudanya agar memiliki masa depan dan dapat bersaing di pasar kerja. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, terkhususnya Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera Barat ialah 5,05%. Rata-rata setiap kota atau kabupaten yang ada di Sumatera Barat memiliki persentase laju ekonomi sekitar 4-5%, kecuali untuk Kabupaten Padang Pariaman yang hanya sebesar 2,51%. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman cenderung naik turun, namun turun drastis di tahun 2019 yaitu sekitar 2,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena penurunan laju pertumbuhan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar minus 8,60%. Sumber lapangan usaha terbesar di Padang Pariaman ialah sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 30,31%. Yang kedua ada pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai sebesar 19,18%. Di urutan ketiga ada industri pengolahan manufacturing dengan nilai 9,34%. Di sini kami akan memberikan solusi untuk Kabupaten Padang Pariaman dalam sektor industri pengolahan manufacturing karena di dalamnya terdapat industri rumah tangga yang dapat menambah lapangan pekerjaan. Dan jika dikaitkan pada tahun 2019, Kabupaten Padang Pariaman minus laju pertumbuhan ekonominya ketika bergantung pada transportasi dan pergudangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imam. Kontribusi dari kategori transportasi dan pergudangan masih merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman yang pada tahun 2019 mencapai 6,45 triliun rupiah atau sekitar 30,31% terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini ditunjang dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, kontribusi ini mengalami penurunan yang cukup berarti dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,84% dengan nilai PDRB kategori ini pada tahun sebelumnya yang berjumlah 6,91 triliun rupiah. Data-data tersebut mendasari kami untuk memilih Kabupaten Padang Pariaman pada rancangan proyek kali ini, serta merancang proyek berdasarkan fenomena NEET yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Alasan lain menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar rancangan adalah karena di antara kota kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, kabupaten ini merupakan daerah dengan kenaikan angka NEET tertinggi. Tidak hanya masalah di bagian SDM, pengolahan SDA dan infrastruktur yang tidak maksimal juga menjadi alasan untuk menjadikan daerah ini sebagai dasar dalam merancang proyek untuk mewujudkan tujuan SDGs nomor 8 yang pengolahannya semakin buruk setelah kemunculan pandemi COVID-19. Berdasarkan data sebelumnya, masyarakat Padang Pariaman bergantung pada sektor transportasi dan pergudangan. Namun, industri pengolahan manufacturing masih kurang diperhatikan, walaupun mencapai nilai sebesar 9,34% terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, kami menitik beratkan isu lokal ini dengan indikator 8.6.1 dari target 8.6 Goal SDGs ke-8.
Untuk mencapai goals dari SDGs ini dan mendongkrak perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, kami menawarkan project idea berupa program workshop yang diberi nama Workshop Madani, yang berarti kemajuan. Workshop ini akan dilaksanakan melalui road trip secara offline untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu 6 bulan. Serta workshop ini menargetkan 20 masyarakat per kecamatan yang berusia tentunya pada usia produktif kerja ya, 18-30 tahun. Tim yang akan melatih masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman adalah tim dari Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ataupun PKK yang terdiri dari 4 orang dan 3 orang dari Organisasi Dewan Kerajinan Nasional ataupun Dekranasda Provinsi Sumatera Barat. Terkait narasumber, kami akan menghubungi organisasi lainnya untuk bekerja sama dengan PKK seperti Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Provinsi Sumatera Barat. Untuk materi sendiri, kami akan sesuaikan pertanyaannya apa yang menarik dan unik dan bisa menjadi nilai ekonomis di masing-masing kecamatan sebagai kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tentunya bergantung pada kondisi geografis, flora dan fauna serta kebudayaan lokal. Untuk mendapatkan data ini, kami akan membantu tim PKK Provinsi untuk menghubungi pemerintah kabupaten hingga desa di Padang Pariaman, serta PKK Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan data terkait kearifan lokal di sana. Materi workshop yang dimaksud berupa pengolahan dan pemanfaatan kearifan lokal berupa hasil alam yang banyak terdapat di desa atau kelurahan setempat untuk menciptakan kerajinan atau handicraft yang akan menjadi daya tarik dan daya jual ekonomi dari daerah setempat. Kerajinan tersebut bisa berupa pengolahan bambu, ukiran kayu, kerajinan batik, tenun, mainan tradisional, anyaman yang diolah menjadi berbagai hal seperti tikar, tas, topi, rak, keranjang, atau tatakan gelas, dan lain-lainnya. Dikarenakan workshop yang akan dilaksanakan hanya 1 kali per kecamatan, kami mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu tidak cukup. Maka dari itu, kami akan menghubungi PKK masing-masing kecamatan yang ada di Padang Pariaman selaku tuan rumah untuk melakukan dokumentasi, merekam kegiatan agar video tersebut menjadi video interaktif yang menarik dan mudah dipahami dengan tujuan untuk kemudahan akses sehingga dapat dipelajari ulang oleh masyarakat dan agar masyarakat juga dapat mempelajari hal-hal baru dari video-video setiap kecamatan tersebut, karena setiap video-video tersebut akan diupload ke kanal YouTube-nya PKK Kabupaten Padang Pariaman. Workshop yang kami lakukan ini berupaya untuk me-encourage masyarakat Padang Pariaman untuk menjadi produsen rumah tangga yang bergerak di bidang industri kreatif. Setelah dilakukan workshop dan juga menghasilkan sebuah karya, tentu produk tersebut harus dipasarkan agar dapat membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dalam melakukan pemasaran, kami akan melakukan 2 cara, yaitu pemasaran secara lokal dan juga secara internasional. Secara lokal, produk akan dipasarkan melalui 2 platform sosial media, yaitu Instagram dan juga Facebook. Di Instagram akan dibuatkan 1 akun Instagram khusus untuk menjual hasil kerajinan tangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, yang nantinya juga produk itu akan dipromosikan dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Selanjutnya di Facebook memiliki marketplace sendiri yang akan memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli secara mandiri. Dan juga Facebook menyediakan forum jual beli seperti forum jual beli Sumatera Barat dan juga forum jual beli Indonesia yang akan memudahkan para pengusaha untuk mempromosikan produknya secara mandiri. Selanjutnya secara internasional, kami akan melakukan kerjasama dengan ACP, yaitu Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, yang telah mampu membuka peluang pemasaran produk kerajinan bagi pengusaha dalam negeri ke luar negeri. Dan juga dia akan membantu pengrajin untuk memasarkan produknya di pameran dagang yang tepat. Workshop ini diharapkan dapat membantu masyarakat usia muda menjadi lebih kreatif dan lebih produktif, juga membantu agar tercapainya goals SDGs nomor 6, indikator 8.6.1 di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, kami berharap juga workshop ini dapat meningkatkan perekonomian daerah Padang Pariaman agar tidak tertinggal oleh wilayah lainnya di Sumatera Barat.